tema kita adalah, sangat panjang lebar ya, tema kita langkah. Hari ini tema kita langkah untuk melawan kekhawatiran. Pernah nggak khawatir? Sering. Dan kemungkinan juga ada orang menjadi gaya hidupnya adalah kekhawatiran, mengeluh terus dari lahir sampai almarhum. Ada ya, kecuali jemaat Bibi Kemadau. Tidak ada. Karena saya doakan terus. Itu iman saya ya. Kemarin waktu ikut rumah doa semalaman. Kuasa untuk apa? Mencipta. Jadi hari ini tema yang luar biasa. Kita memahami dan kita menghidupinya dan kita berjalan dalamnya, yaitu melawan kekhawatiran. Ya. Ini saya gumulkan, saya doakan. Saya memahami setiap kita, problem rata-rata manusia adalah ekonomi. Baik dia pengusaha, pegawai, wirausaha apalagi. Yang wirausaha itu, aduh Tuhan bisa gak ya? Yang belum punya gaji bulanan. Saya gak punya gaji bulanan, tapi sepanjang bulan diberkati dengan kelimpahan. Amin. Diberkati dengan kelimpahan. Lagu Pentakosta lah mengatakan, biar tanpa gaji selalu manis. Kalau saya bukan gak punya gaji, selalu ada upah. Hah? Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Itu karena orang Ambon dulu yang menyanyikan itu. Selalu senang, selalu manis, manis, manis. Saya kerja selalu manis. Ya. Manis itu senang ya. Beda dengan teh manis. Kalau teh manis itu Tuhan Yesus. Ya, jadi salah satu cara melawan kekhawatiran, kita harus hidup dalam sukacita. Kalau kita sudah punya sukacita, maka kita memiliki hati yang optimis. Kalau kita sudah punya hati yang optimis, berarti kita punya kreativitas. Kalau kita sudah punya kreativitas, maka kerajinan akan menyusul. Kalau kita sudah punya kerajinan, otomatis berkat itu datang. Amin. Jangan kira orang-orang yang sukses itu gak selamanya orang pintar, tapi orang-orang yang punya jiwa yang optimis, melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga ajarkan kita, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir apalagi? Bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang memelihara. Jadi dalam arti bukan berarti Anda tiduran nggak ngapa-ngapain. Nah itu juga salah. Tetap kita beraktivitas, kita harus menolak kemalasan dalam diri kita. Ini pendahuluan, baru pendahuluan. Jadi pendahuluan bagaimana kita melawan kekhawatiran. Banyak orang yang khawatir, belum menikah, aduh bisa gak sih? Nah, kalau udah menikah, aduh bisa gak saya membiayai? Belum punya anak, aduh kapan saya punya anak? Begitu punya anak, bisa gak sih saya menghidupi anak saya?
Karena ketika sudah anak itu mulai dari kandungan, itu udah pengeluaran duit itu. Betul nggak? Itu ada. Cek ke dokter, lahir lagi, mulai besar, ya. Bukan begitu? Ya, ya. Mulai besar, beda lagi kan? Ada kebutuhan-kebutuhan. Oke, saya lanjutkan ya. Kita baca dulu ini. Kalau nggak bawa Alkitab, baca di sini saja. Tapi lebih bagus sih bawa Alkitab manual ini supaya bisa ditandai. Karena kalau HP itu bisa error. Tapi kalau ini nggak bisa error. Saya kalau pinjam Alkitab orang, saya nggak tahu, susah saya mencari ayat. Tapi kalau Alkitab saya begitu saya buka, ketemu dia. Ini Alkitab saya yang dikasih. Keren dong. Saya harus menyesuaikan diri. Tapi sekarang sudah bisa. Ya. Tapi kalau HP ini memang gampang nyarinya. Tapi sewaktu-waktu bisa error. Apalagi kalau orangnya error. Enggak. Ya kan, habis marah-marah kan HP-nya berisik-berisik aja. Ya. Dia lagi marah-marah, handphonenya disalahin. Jadi error kan. Ada orang marah-marah, saudara. Sama sekali dia marah yang dibanting handphone. Punya pengalaman nggak seperti itu? Pernah lihat orang seperti itu? Ada di sini? Nggak ada. Gitu ya. Nah, kita baca 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, baterainya habis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, supaya kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ayat firman ini meneguhkan kita, mengajarkan kita bagaimana mengalahkan kekhawatiran. Nah, untuk mengalahkan kekhawatiran, Alkitab mengatakan merendahkan diri di hadapan Allah. Yang pertamanya ini. Nah, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, di ayat 6 tadi, artinya memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sebagai bukti, ya, dia mengakui bahwa tidak bisa berbuat apapun tanpa penyertaan Tuhan. Dicatat baik-baik. Itu orang rendah hati. Anda boleh berhasil,
Anda boleh punya kecerdasan, atau mungkin dibanggakan orang, dipuji orang. Tapi ingat, semuanya itu karena kasih karunia. Ya. Nah, orang yang merendahkan diri, orang ini akan dibawa Tuhan semakin naik. Dan bukan turun. Dia menjadi kepala. Dan bukan jadi ekor. Jadi orang yang rendah hati selalu menjadi pusat perhatian Allah. Dan juga menjadi pusat perhatian orang. Saya mau katakan, hidup terhormat itu bukan kaya. Masa sih Pak? Iya betul. Karena Anda kaya, Anda hanya dihormati, hanya dompet. Betul. Kamu nggak ada isi dompet nanti, belum tentu kamu dihargai. Penjahat sekalipun, ketika dekat dengan Anda suka ngasih-ngasih, Anda akan menghormati dia. Shalom. Giliran nggak punya uang dia, belum tentu ada hormati seperti dulu. Tapi kalau kita disertai oleh Tuhan, Anda kaya atau tidak, Anda tetap terhormat. Yang setuju katakan amin. Karena penghormatan itu, peninggian itu datang dari Tuhan. Sukses itu datang dari Tuhan. Kalau kesuksesan datang dari Tuhan, Anda gak stres dalam hidup. Jangan salah, banyak orang yang kaya itu stres dia. Kenapa? Stres bayar utang, stres bayar karyawan, stres kalau ada demo. Ya dong, kalau ada demo kan terjadi inflasi kan, takut perusahaannya dirusakin juga di media Pak. Ingat tahun 98, masih ingat? Iya. Ya. Tahun 98 saya tahu persis itu tahun 98. Toko-toko dibakar, perusahaan-perusahaan dibakar, bahkan ada orang juga dibakar hidup-hidup. Tahun 98 sampai hari ini kasus itu sudah selesai. Kalau nggak salah masih ada bekas di daerah Mangga 2 itu ruko-ruko yang bekas dibakar. Gak tahu kalau dibangun. Dulu pernah saya lewat, masih ada ini ya. Mangga 2 masih ada bekas yang dibakar. Bahkan kadang orang yang kaya, saudara, takut didekatin sama orang. Karena orang yang kaya itu selalu banyak orang yang mau pinjam. Ya kan? Banyak orang yang mengajukan proposal. Jujur saja. Ya kan? Dan juga banyak keluarga yang mengelurkan tangan. Nah, kalau orang ini tidak didasari dengan penyertaan Tuhan, dia akan gelisah ketika ketemu banyak orang. Waduh, saya repot nanti proposal masuk, pinjaman masuk. Tapi kalau orang dalam Tuhan, dia nggak stres. Ada yang ngasih proposal, tenang aja, berdoa ya. Kalau waktunya pasti sampai. Ya kan? Betul. Pernah ada orang yang ngomong ke saya, Pak, Bapak kan sukses nih. Amin. Banyak uang. Amin. Bagi dong. Iya, pada waktunya saya akan bagi. Santai tuh. Gak stres kita. Nanti saya ketemu nanti, waduh jadi utang saya mikirin. Jadi santai aja kita punya hidup. Kalau punya utang juga harus jangan santai ya, tapi tetap berjuang. Pada waktunya utang lunas. Amin. Amin. Kami juga pernah punya utang, tapi utang itu kami lunasi. Kapan? Waktu pandemi. Caranya gimana? Caranya Tuhan. Di waktu pandemi betul. Kadang Tuhan itu bekerja itu menurut kita aneh, tapi menurut Tuhan enggak aneh. Justru di tengah padang gurun terjadi mukjizat. Sekarang saya tanya, ketika orang Israel perjalanan menuju Mesir,
Kapan Tuhan turunkan mana dari surga? Siapa yang ingat, pernah baca itu? Kapan? Nggak tahu. Kapan? Kohendi? Nggak tahu, tak ajari. Waktu orang Israel berada di padang gurun. Walaupun mereka punya uang, ya seperti bangsa baru banyak uang. Amin. Amin gitu. Jangan takut kalau saya bilang banyak uang. Saya nggak mungkin mengatakan dompetnya kosong, harus berisi. Ya. Punya emas. Dulu ada teman juga emas berjalan. Gelangnya gede-gede, cincinnya gede-gede, emas semua. Waktu mereka keluar tanah Mesir, emas perak tidak laku. Mau beli apa di padang gurun, Om? Biarpun topinya Pak Irwi ini emas semua, nggak laku di padang gurun. Mau beli apa? Nggak laku. Punya segalanya, punya pakaian yang mewah, emas dan segala macam. Waktu sampai di padang gurun tidak bisa digunakan. Yang bisa mereka menggunakan, menikmati, hanya berkat yang turun dari surga, yaitu mana. Penggenapan firman Tuhan, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bayangkanlah 40 tahun tidak mandi. Pernah mandi 40 hari? Siapa yang gak mandi 40 hari selama bulan ini? 40 tahun tidak mandi, tidak ganti pakaian, tidak ganti sepatu, tidak menabur dan tidak menanam. Mereka hanya mengikuti tiang awan dan tiang api. Alkitab mengatakan pakaian di tubuh mereka ikut bertumbuh, sepatu yang mereka gunakan ikut bertumbuh. Karena makin umur orang, makin mengembang ke kanan dan juga mengembang ke kiri. Betul. Dan di padang gurun mereka beranak cucu, tidak ada dokter, tidak ada bidan. Tuhan segala-galanya. Kalau Tuhan sudah menyertai saudara, padang gurun itu berubah menjadi tempat mukjizat terjadi. Saya percaya perjalanan hidup kita ini seperti berjalan di padang gurun. Kalau Anda sebagai seorang karyawan, sewaktu-waktu bisa di PHK, ya kan? Pertama saya berhenti bekerja di kantor gereja, saya kehilangan pendapatan. 1 minggu saya rasanya bisa nggak sih menjalani dari hari ke hari. Waktu itu gereja baru dimulai lagi kan, namanya baru berhenti kerja. Udah biasa kita pegang duit, tiba-tiba hilang. Tapi di situ saya melihat tangan Tuhan luar biasa sampai dengan hari ini. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi, tapi kenapa hilang tadi? Penyerahan diri sepenuhnya sebagai bukti bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Makanya kita perlu doa. Ya. Ke depan kita banyak doa. Perlu kita belajar firman Tuhan.
supaya kita bertumbuh dalam iman. Dan iman itu yang mengubah keadaan kita. Nah, bukti kita merendahkan diri kepada Allah ini. Kita baca yuk. Ayo baca sama-sama. Lihat di layar monitor depan. 2, 3, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oh, tapi masih loh Pak. Itu wajar. Tapi serahkan sepenuhnya. Waktu kekhawatiran datang, datanglah ke hadapan hadirat Allah. Maka Tuhan akan bekerja. Jangan ambil bagian Tuhan. Kita kadang-kadang menolong Tuhan sih. Kadang kita menolong Tuhan. Tuhan gak perlu ditolong. Kita yang butuh pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Nah, orang yang tidak merendahkan diri, dia akan stres menghadapi kehidupannya. Tapi orang yang merendahkan diri, dia menyerahkan sepenuhnya. Dibuktikan dengan tindakannya. Dia bertekuk lutut di hadapan hadirat Tuhan, yaitu sujud menyembah. Ya. Jadi, oleh karena itu, ke depan harus banyak berdoa, harus banyak bersekutu dengan firman Tuhan. Baca Alkitab. Terus saya ingatkan nih, baca supaya pemahamannya jelas, nggak liar kita. Kita menghormati semua pemahaman demi pemahaman, tapi pedoman kita adalah Alkitab. Yang kedua, ini harus disadari. Saudara, monyet jatuh di atas pohon bukan waktu angin yang kencang. Pernah dengar istilah itu? Monyet tidak jatuh dari pohon karena angin yang kencang. Bener, ini istilah ini bener. Tapi dia jatuh pada waktu angin sepoi-sepoi. Hembusan angin yang lembut. Sehingga dia terlena. Dia bermimpi. Dan akibat mimpinya jatuh ke bawah. Iya kan? Orang tergoda itu atau orang terlena itu bukan karena perkataan yang kasar, tapi perkataan yang lemah lembut. Orang bisa terlena. Iya, saya tertipu ya. Karena bahasa yang begitu lemah lembut. Pernah gak tergoda dengan bahasa lemah lembut? Pernah? Siapa yang goda, Pak? Ya kan? Karena ada istilah kata dalam Amsal mengatakan lidah yang lembut mematahkan tulang. Makanya hati-hati. Sadarlah dan berjaga-jaga. Saudara, orang bisa sampai ke puncak itu gampang, tapi bertahan di atasnya itu membutuhkan strategi yang diperbarui dari hari ke hari. Ada orang pernah sampai ke puncak kepresidenan di negeri ini hanya sampai di tengah jalan. Oleh karena apa? Karakternya, kerjanya bagus, sikapnya bagus, tetapi mulutnya menyebabkan orang lain tersakiti dan akhirnya hanya berjalan tengah jalan dan digantikan oleh orang lain. Pernah ingat sejarah itu ya? Pernah ada negeri kita? Karena kita orang Asia itu beda dengan orang Barat.
Kalau saya lihat dulu, saya juga memang agak sedikit mau nggak mau, suka tidak suka, saya harus menyenangi politik. Karena itu berurusan dengan Alkitab juga. Waktu ada debat kandidat Amerika, yang sekarang Presiden Amerika itu mengatakan kepada incumbent waktu itu, Donald Trump, kamu itu presiden terburuk sepanjang sejarah Amerika. Nah, Donald Trump balas, kamu adalah calon presiden paling goblok di dunia. Nah, bagi Amerika itu nggak masalah, itu biasa. Tapi kita orang Asia diutamakan namanya etika, tata krama, kesopanan. Ini penting. Nah, ketika seseorang sudah sampai pada puncak, karakternya lah yang membuat dia bertahan tetap stabil. Ini saya kasih contoh aja, ini ukuran dunia ya, belum masuk ukuran Alkitab. Kenapa Jokowi itu sampai menjelang dia turun dari presiden tetap dikagumi orang? Dan salah satu buktinya anak terpilih jadi wakil presiden, toh? Walaupun ada mengatakan ini dan itu urusan lain lah, saya nggak masuk ke sana. Karena apa? Jokowi itu gampang menyentuh pribadi orang. Dia bisa mengubah musuh menjadi kawan. Dulu kan bermusuh dengan Prabowo kan? Tapi dia bisa merangkul menjadi bapak dan akhirnya masuk kabinet. Dan orang yang memusuhi dia berubah menjadi orang yang mengaguminya. Dan melalui kekaguman itulah Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Meskipun setelah proses ini KPU sudah mengesahkan proses MK. Ya. Dan sampai hari ini ditudingkan macam-macam, nggak bisa dibuktikan kesalahannya. Kenapa? Karakternya. Salah satunya bukan orang yang serakah. Dana bansos yang digunakan itu dana operasional. Boleh dong, saya gunakan dana operasional saya. Bahkan saya kasih sampai saya pun juga boleh, namanya dana operasional. 1 miliar, ya, 2 miliar untuk Bu Santi. Suka-suka saya, namanya saya presiden, dana operasional. Boleh dong. Itu hak. Saudara kasih Tuhan. Pernah saya baca sebuah buku, judul bukunya kalau mau cari yang murah-murah daerah Senen, yakni bagaimana mempengaruhi pikiran orang lain dengan pikiran Anda. Ini buku yang sudah terjual 15 juta. Salah satu testimoni di dalamnya saya kagum itu seorang Presiden Amerika, kalau salah presiden ke-16 itu Abraham Lincoln ya. Dia mengatakan ketika orang ini gagal terus, jadi senator gagal, anggota DPR gagal, calon presiden juga gagal terus, berkali-kali. Nah, waktu terakhir dia mau terpilih jadi presiden, debat kandidat. Beliau itu kan dari Demokrat, lawannya dari Republik. Seorang kandidat mengatakan, bagaimana Anda menjadi presiden? Anda kan hanya seorang tukang sepatu. Ini kan penghinaan kan? Mau jadi presiden sedangkan Anda ini baru tukang sepatu. Nah, dia balas begini, terima kasih Anda telah mengingatkan saya akan hal itu. Jadi kalau di sini ada yang sepatunya rusak, berikan kepada saya untuk saya perbaiki. Dan akhirnya apa? Semua audiens tepuk tangan, lawan debat itu juga tertawa juga dan tepuk tangan. Dan akhirnya terpilih menjadi presiden yang bersejarah di Amerika, yang membebaskan orang kulit hitam dari perbudakan. Itu apa siapa? Seorang Abraham.
walaupun dia mati juga dibunuh oleh lawan politik. Karena membebaskan orang kulit hitam pada waktu itu tidaklah gampang. Dulu ya, orang kulit hitam tidak, kalau main piano yang seperti ini, tidak boleh menekan tus piano warna putih, harus hitam. Benar, ini benar, bukan bohong. Ini sejarah. Sampai diskriminatif waktu itu, orang kulit hitam dari negro main piano saja tidak boleh menekan tus warna hitam atau putih, harus hitam. Betapa luar biasanya. Kan sebetulnya dalam hidup ini gak ada yang memilih kok kulit hitam. Ada yang memilih, saya lahir dari suku A dan B. Kalau saya boleh memilih sih, jangan orang Nias saya pilih apalagi orang bule kulitnya lebih putih, lebih tinggi-tinggi, lebih besar. Tapi dia bisa pilih. Nah, waktu itu yang membebaskan adalah seorang Abraham Lincoln. Nah, sampai hari ini dikenangkan apa? Karena sikapnya. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yaitu ada orang yang mengalami kenyamanan. Orang yang selalu nyaman dalam hidup, biasanya dia lengah. Kebangkrutan demi kebangkrutan terjadi berbagai perusahaan. Oleh karena apa? Merasa nyaman, merasa bahwa dia sudah di atas angin, dan akhirnya dia lengah, dia sembarangan, dan akhirnya terjadilah kebangkrutan. Ya. Kehancuran artis-artis top di dunia oleh karena merasa nyaman. Ya. Iblis yang berusaha itu satu. Yang dirusak komunikasi. Yang iblis mulai rusak itu keluarga, komunikasi rumah tangga, suami dan istri. Suami mungkin ngomong A, istri mungkin menafsirkan yang B, dan akhirnya hasilnya Z. Ya, sehingga terjadi percecokan. Nah, kalau terjadi percecokan, otomatis keluarga berantakan kan? Makanya sering terjadi, kita lihat ada KDRT, ya, ada kekerasan dalam rumah tangga. Saya sih berharap dan doakan tidak ada yang terjadi di kemandauan seperti itu. Ya. Tujuannya bagus, komunikasinya yang salah. Satu tidak mau ngalah, semua merasa paling benar. Kan begitu, konflik dalam rumah tangga kan selalu seperti itu kan. Semuanya merasa paling benar. Nah, kalau sudah merasa paling benar, sadarlah bahwa ini pekerjaan iblis. Amin. Anak mulai berontak sama orang tua. Orang tua juga udah sulit menerima anak. Nah, ini pekerjaan iblis. Bukan orang itu yang iblis, tapi iblis ada di belakangnya. Ya harus ditengking dalam nama Yesus. Ini yang dirusak. Kalau sudah rusak komunikasi, otomatis menyusul apa? Hubungan keluarga renggang. Dan ini sering terjadi perselingkuhan. Ya, tadi pertama KDRT kan perselingkuhan. Ya, dan ujungnya terjadi perceraian. Dan akhirnya anak jadi korban. Nah, kalau sudah rusak generasi ini, otomatis gereja juga pasti rusak. Negara pasti rusak. Nah, ini yang mesti kita bangun komunikasi yang sehat. Dan komunikasi yang sehat ini butuh kedewasaan dan butuh persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ini ekonomi juga termasuk. Ada istilahnya kan, cinta itu gak bisa dimakan. Betul? Ekonomi ini juga bisa masalah dalam keluarga. Karena kita menjalani hari-hari kita
Salah satu penentunya adalah uang. Kita kamar mandi aja di Jakarta 2.000. Ya. Ini dia. Maka dari itu butuh kerjasama kedua belah pihak. Ya mungkin salah satu di antara kita gak kerja, tapi kan bisa mendoakan, kan? Saling menopang satu dengan yang lain, memanfaatkan setiap kesempatan. Ya. Bukan udah hidup susah saling tuding menuding. Bahkan juga ada yang ingin bahagia sendiri, uang sendiri, nikmati sendiri, gak peduli keluarganya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Di sini masalahnya. Ya. Ini ketika terjadi hanya mau hidup sendiri, mau menikmati sendiri, itu dampak dari sini. Dan kemudian saudara, otomatis ini kan sudah komunikasi rusak, ekonomi terjadi. Akhirnya apa? Kemalasan terjadi. Udahlah, biarin aja. Pasrah. Nah, orang-orang seperti ini, ya udahlah, pasrah aja. Tuhan juga nanti sediain. Ya iya memang untuk sediain. Tapi kalau kita dikuasai kemalasan, menuju kehancuran yang terjadi. Ya. Ini yang iblis rusak, bukan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu untuk mengalahkannya, lawanlah dengan iman. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang punya masalah bukan hanya kita, banyak orang punya masalah. Makanya nggak perlu tanya, nggak ngerti sih perasaan saya, iman nggak ngerti. Ya, kalahkan dengan iman. Apa itu definisi iman? Iman itu Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama. Lihat di monitor di depan. 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Artinya percaya walaupun tidak melihat. Ini dia. Iman dasar segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga. Percaya meskipun tidak melihat. Percaya bahwa bisa walaupun belum sampai ke sana. Nah, cara mempraktekkan itu, satu, persekutuan kita dengan firman. Sekali lagi saya ingatkan, baca Alkitab. Ayo, yang masih baca Alkitab, coba angkat tangan. Masih. 1, angkat tangan dulu tetap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain belum. Mulai hari ini ayo belajar secara berstruktur. Ya. Lihat nanti kehidupanmu berbeda. Saya bisa jamin itu kalau kamu ikuti apa yang saya sampaikan ini, bersekutu dengan firman, baca firman Tuhan. Hidup kita itu seperti terkondisi. Kita pengen keluarga kita itu bahagia, tapi kita menghilangkan ini. Kita buang. Dan akhirnya kebahagiaan itu kita meninggalkan. Dan akhirnya jauh dari hidup kita. Hanya bisa mengeluh aja. Bikin lagu baru. Betapa malang nasibku. Ya kan? Padahal itu lagu lama. Ini sumbernya. Sekarang ini saudara, banyak orang yang kecewa dengan Tuhan sehingga muncullah gerakan namanya gerakan Kristen progresif. Kristen progresif itu saudara, mereka mulai mempertanyakan kekuasaan Tuhan. Mereka mulai mengkritisi bahwa itu selamat itu tidak harus orang Kristen, tidak harus percaya Yesus. Dengan cara apa saja bisa orang masuk surga. Ya. Kerjaannya hanya debat. Begitu
Saya pelajari orang ini kenapa? Karena kecewa dengan Tuhan. Kenapa kecewa dengan Tuhan? Bisa dia orang Kristen, bisa dia di gereja, tapi karena ini kurang secara pribadi, akhirnya apa? Ketika masalah datang dia kecewa dan akhirnya dia nggak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Dia hanya mengeluh dan mengeluh, hanya mendebat sana, debat sini. Ini dia. Mulai hari ini saya udah kasih tahu ya. Jangan nanti lihat ke depan, Pak keluarga saya begini, tolong Pak doakan saya. Yang saya cek nanti ini. Amin. Ya. Susah kan? Gampang ini. Asal ada kemauan. Alkitab ini udah banyak cara kita baca Alkitab. Ya, ada Alkitab, YouTube-nya ada kan, ada voice-nya segala macam. Ini kemauan yang menentukan. Yang kedua, doa. Jangan hanya doa makan. Antusias setiap doa. Nah ini pujian. Orang yang sudah suka memuji Tuhan, suka menyanyikan lagu rohani, beda dia kalau kita dengar dia nyanyi, rasanya beda, sentuhannya beda. Sentuhannya beda. Sama seperti orang main gitar. Semua orang bisa main gitar, tapi kadang-kadang kita menemukan pemain gitar beda, cara memetiknya itu beda. Pernah nggak rasakan begitu? Ya. Cara memperlakukannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia menjiwai. Kalau dia saya main gitar, saya menjiwai itu gitar. Ketika saya pukul gitar itu beda, orang lain merasakannya. Saya memainkan gitar itu orang lain merasakan beda. Ya kan? Kalau orang lain memainkan, belum tentu rasanya sama. Kadang-kadang ada yang main gitar terganggu telinga saya. Ada yang main keyboard rasanya kesel saya dengarnya. Pernah gak rasakan gitu? Orang main musik kita kesel. Karena apa? Kurang dalam menjiwai. Sama kalau kita sedang memuji, menyanyikan lagu rohani. Karena kita sering membangun hubungan, kita akhirnya menjiwai hadirat Tuhan. Dan kita sedang menghadirkan hadirat Tuhan ketika setiap kita nyanyikan lagu-lagu rohani. Makanya begitu kita nyanyikan satu lagu aja, menyentuh banyak orang. Makanya setiap kita dulu di rumah doa, di doa semalaman, ada manifestasi. Karena itu pujian dan penyembahan. Makanya kalau lagi penyembahan jangan diam. Ayo menyembah Tuhan, bermasmur bagi Tuhan. Jangan giliran penyembahan kayak tiang listrik. Semua harus dilatih. Pujian penyembahan. Kedua, terakhir ini nih, paling ini. Gunakan mulut untuk mencipta. Jangan menggunakan mulut bego-begoin orang. Loh iya benar. Siapa yang suka kalau ngomong sama orang dikit goblok, dikit bodoh? Kenapa ketawa, Bu? Ini dia. Dan ini paling sulit ya. Karena kita sudah terbiasa memaki-maki orang. Ya misalnya begini, umur 40 tahun, dia bertobat di umur 38 tahun. Bayangkan 38 tahun kebiasaan maki-maki orang, baru 2 tahun bertobat, itu masih ada sisanya. Ya kan? Nah ini kita harus latih. Coba cipta orang, wih, walaupun dia bodoh, kamu itu pintar dalam nama Yesus. Cipta dia. Ucapkan kata-kata iman. Dia orang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang sukses, orang yang pintar. Tapi kalau kita bilang gak punya otak, nah, nanti besok kita ngobrol sama orangnya,
Hah? Kemana bang? Hah? Udah makan? Hah? Orang nggak punya otak. Ya. Ya. Bilang sama orang, goblok, bodoh. Suruh dia belanja di pasar. Disuruh beli ayam, dia beli pangsit. Bawa pulang, marah-marah. Orang dibilang saya kok pangsit. Ya iyalah, kamu udah bilang bego, ya bego beneran. Maka gunakanlah mulut kita untuk mencipta, khusus bagi anak-anak kita. Hati-hati. Dasar bodoh, nanti anakmu bodoh, akhirnya berlahir jadi miskin, besar dalam kemiskinan, karena bodoh terus. Katakan yang positif. Ya. Hari ini orang tua saya ingatkan, jangan anakmu goblok, tolol terus kau ngomongin. Nanti kalau bodoh bener, nanti hati-hati. Kamu yang menabur dan kamu akan tua nanti ketika mereka bertumbuh dewasa. Kok anak saya nggak nyambung kalau ngomong? Ya iyalah pak, kamu udah bilang bodoh. Karena orang tua itu punya kuasa untuk mencipta. Hati-hati. Amin. Tapi ciptalah dia. Kamu anak yang pintar. Kamu anak yang bijaksana. Seperti terbitnya matahari, demikianlah masa depan akan bersinar terang. Maka masa depannya akan bersinar. Bayangin, kadang-kadang saya heran sama orang tua, sama anak. Anak itu dilengkapi bego, tolol, bodoh. Jangan heran, makanya banyak anak-anak kita itu gagal. Gak ada yang berprestasi, karena kita sendiri juga yang menciptakannya. Suami istri juga penting ini. Dan saya berharap hari ini berjuang, walaupun belum bisa, tapi berjuang dulu. Usahakanlah, jangan saling bego-begoin pasangan suami istri. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan saling goblokin suami istri. Amin. Amin. Karena kalau kamu bilang bodoh pasanganmu, berarti kamu juga bodoh karena kamu milih orang yang bodoh. Iya kan? Katakanlah. Ya. Suami-suami yang paling sulit ini yang menahan ucapannya. Ibu-ibu sih enggak. Ibu-ibu biasanya kan menahan ucapannya lebih mantap. Ya. Suami-suami itu jarang bilang istrinya bodoh, apalagi bilang bego. Nah, karena suami-suami yang baik-baik semua di sini. Amin. Ya. Ya. Nah, ibu-ibu juga jemaat Kemado itu orang-orang yang bijaksana. Selalu bicara positif kepada suaminya. Meskipun tindakan suaminya negatif, tapi selalu positif. Ya. Ini belajar. Cipta suamimu, jangan hanya mengeluh terus. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Aduh, puji Tuhan, suami saya suami yang baik, penuh kasih sayang. Anak-anak saya anak yang baik, anak penurut, luar biasa, prestasinya dahsyat. Nanti jadi seperti yang engkau ucapkan itu. Alkitab berkata, dengan ucapanmu kamu dibenarkan, dan dengan ucapanmu juga kamu akan dihukum. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.